Bisa ceritakan tentang diri Anda? Nama saya adalah Andrea Amade Siregar. Saya adalah seorang desainer grafik yang berkuliah di UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. Dan saya mengambil jurusan VBD atau Visual Branding Design. Dan saya memiliki passion dalam menciptakan desain bergaya kartun dan senang berkreasi dengan berbagai konsep yang out of the box. Saya juga gemar bereksperimen dengan berbagai elemen visual yang menghasilkan karya yang dapat menyampaikan berbagai pesan dengan jelas dan juga menarik. Nomor 2. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Saya tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan ini karena saya memiliki visi dan juga gaya branding perusahaan yang sangat relevan dengan keahlian dan passion saya dalam mendesain kartun, serta mengekspor konsep yang out of the box. Saya ingin juga berkontribusi dengan menciptakan desain visual yang menarik, komunikatif, dan juga sesuai dengan identitas brand. Selain itu, saya juga tertarik dengan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan inovatif, dan juga membuat saya terus berkembang dan memberikan hasil desain yang maksimal. Nomor 3. Bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer dan bagaimana pengalaman tersebut membantu mengembangkan kemampuan Anda? Jadi, pengalaman saya adalah bekerja dalam proyek branding di mana saya bertanggung jawab untuk membuat logo, identitas visual, dan juga animasi 2D untuk memperkuat citra branding, dan pengalaman ini mengajarkan saya bagaimana menerjemahkan visi saya kepada klien dalam desain yang efektif, sekaligus juga melatih kemampuan saya dalam storytelling visual. Selain itu, saya juga belajar mengolah waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan deadline yang sudah diberikan oleh klien dan tidak mengorbankan kualitas dari satu desain yang saya buat. Pertanyaan keempat, apa yang kelebihan utama Anda sebagai seorang desainer? Kelebihan saya adalah kreativitas dalam mengembangkan konsep desain yang unik dan juga yang pastinya out of the box, terutama dalam gaya kartun dan juga animasi 2D. Saya juga cepat beradaptasi dengan tren desain yang saat ini terjadi, yaitu 2025, dan juga memiliki kemampuan dalam komunikasi yang baik sehingga dapat menyampaikan ide dan juga penjelas dengan tim maupun kepada klien. Pertanyaan kelima adalah apa kekurangan saya sebagai seorang desainer? Jadi, kekurangan saya adalah terkadang saya terlalu perfeksionis dan saya kadang terlalu banyak membuat detail di dalam desain. Hal ini membuat saya menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang direncanakan. Tetapi, saya akan terus belajar untuk mengoptimalkan, memanage waktu agar tetap efisien dan tidak mengorbankan kualitas di dalam suatu karya itu. Yang keenam, bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Jadi gaya desain saya itu kan mengarahnya kepada kartun ya, yang akan pasti ekspresif, dinamis, dan juga penuh karakter. Nah, saya tuh suka mengeksplor warna-warna yang cerah, tapi juga warna-warna yang pastel, yang soft gitu. Dan walaupun soft, pasti juga digambarnya dengan playful, dan warna-warna juga pasti untuk playful, untuk menciptakan desain yang engaging. Dan inspirasi saya datang dengan banyak hal, seperti sumbernya itu film animasi, komik, serta tren desain di platform seperti Behance dan Dribbble. Nomor 7. Bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portofolio yang Anda bawa? Salah satu karya favorit saya yaitu animasi 2D yang saya buat untuk sebuah brand, yaitu sebuah brand jus. Dari proyek ini, saya mengembangkan karakter maskot dan mewakili identitas brand yang sangat ceria, dan hal tersebut menghidupkan melalui animasi yang menarik. Proyek ini menjadi favorit saya karena menghasilkan dan meningkatkan engagement di dalam brand di sosial media dan mendapatkan respon yang positif dari audiens sebuah perusahaan jus ini. Nah, pertanyaan ke-8, bagaimana cara Anda bekerja dalam tim?
Saya percaya bahwa bekerja dalam tim itu sangat dibutuhkan komunikasi yang jelas dan juga kolaborasi yang efektif. Saya selalu terbuka untuk mendapatkan masukan dan juga siap berdiskusi untuk menghasilkan desain yang terbaik pastinya. Dan saya juga berusaha untuk memahami perspektif anggota tim lainnya agar dapat mendesain dan dapat dibuat mendukung tujuan bersama dari beberapa orang menjadi satu tujuan yang sama. Oke, pertanyaan ke-9. Jadi, pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Tentu saja banyak seperti klien seperti itu. Dalam situasi ini, saya berusaha untuk memahami kebutuhan apa sih yang klien mau dan lebih dalam mencari titik temu antara keinginan mereka dan juga prinsip desain yang baik. Saya juga memberikan beberapa opsi desain atau referensi lainnya serta menjelaskan alasan di balik setiap keputusan desain yang saya buat sehingga klien dapat melihat solusi yang terbaik untuk brand yang mereka buat. Pertanyaan ke-10 yaitu bagaimana Anda dapat melihat masa depan Anda sebagai desainer di era AI dan bagaimana Anda beradaptasi. Saya melihat AI itu sebagai alat untuk membantu desainer dalam meningkatkan efisiensi kerja seperti dalam brainstorming, konsep dan juga otomatisasi tugas teknis. Namun, kreativitas dan storytelling tetap menjadi elemen utama yang tidak dapat digantikan oleh AI karena itu kita harus berpikir sendiri juga mencari jalan keluar apa yang bisa membantu membereskan desain untuk bisa jalan keluar untuk sebuah brand. Nah, saya juga dari AI terus belajar tentang berkembang teknologi ini dan mencoba mengintegrasikan ke dalam workflow saya agar tetap relevan dan juga bisa memberikan hasil desain yang optimal. Sekian dan terima kasih.